Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para mahasiswa Yuniska semuanya yang senantiasa Ibu bangga-banggakan. Ibu berharap kali ini kalian dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti perkuliahan kita walaupun secara daring, tapi kalian semua tetap semangat ya, tetap semangat, tetap selalu jaga prokes. Kali ini Ibu ingin menyampaikan mengenai materi pengantar kriminologi dan viktimologi, terutama yang terkait dengan ruang lingkup dari kriminologi. Seperti pada perkuliahan-perkuliahan awal, sudah Ibu sampaikan bahwasanya kriminologi ini bukanlah ilmu yang berdiri sendiri. Kriminologi ini banyak terkait dengan ilmu-ilmu yang lainnya, terutama terkait dengan hukum pidana. Jadi, kalau kita belajar kriminologi, permasalahan yang pertama yang muncul ya adalah terkait dengan kata mengapa. Artinya apa? Artinya adalah karena kriminologi itu membahas sesuatu yang terkait dengan kejahatan ya, maka pertanyaannya adalah mengapa orang melakukan kejahatan. Kemudian pada selanjutnya permasalahan yang juga muncul adalah terkait dengan bagaimana. Artinya bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Jadi kalau mengapa ini terkait dengan kejahatannya itu sendiri ya. Kemudian kalau bagaimana ini terkait dengan upaya pencegahan terjadinya kejahatan. Nah, upaya pencegahan ini bisa dilihat dari dua sisi, yaitu baik setelah terjadinya kejahatan itu sendiri maupun sebelum terjadinya kejahatan. Kemudian Edwin Sutherland, seorang kriminolog dari Amerika Serikat, dalam mempelajari kriminologi memerlukan bantuan berbagai disiplin ilmu pengetahuan, bahwa juga kriminologi itu merupakan disiplin ilmu yang bersifat interdisipliner. Artinya apa? Artinya bahwa dalam mempelajari kriminologi itu di sana ada kaitannya dengan ilmu-ilmu yang lain, termasuk di dalamnya adalah hukum pidana, hukum acara pidana, antropologi fisik, antropologi budaya, psikologi, biologi, ekonomi, kimia, bahkan statistik ya dan lain-lain ilmu pengetahuan yang terkait ya terkorelasi langsung dengan kriminologi. Ibu kupas saja statistik, misalnya ini hanya sekedar satu contoh saja mahasiswa. Statistik, betapa statistik ini sangat terkait dengan materi di dalam ilmu kriminologi. Contohnya saja kalau statistik itu adalah terkait dengan angka-angka, ya, terkait dengan nominal, terkait dengan jumlah. Maka untuk bisa mengetahui kejahatan yang terjadi ya, misalnya kejahatan yang terjadi di lingkup ya wilayah tertentu ya, di wilayah tertentu, apakah itu menyangkut misalnya lingkungan sekolah seperti itu ya. Jadi tentu di sana untuk mengetahuinya ya harus diketahui jumlah yang terjadi. Apakah itu dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan atau bahkan menunjukkan penurunan. Jadi ini statistik, ilmu statistik ini sangat terkait dengan kriminologi. Kemudian selanjutnya juga Sutherland menyampaikan bahwa karena kriminologi itu merupakan disiplin ilmu yang bersifat interdisipliner, maka Sutherland menyampaikan bahwa kriminologi is a body of knowledge, bahwasanya kriminologi adalah kumpulan dari pengetahuan. Selanjutnya Romli Atmasasmita. Ini kalau mahasiswa mau membaca literatur-literatur yang ada, bahwasannya
Romli Atmasasmita ini banyak menulis buku-buku tentang kriminologi, buku-buku tentang hukum pidana, bahkan juga sistem peradilan pidana. Jadi kalau Romli Atmasasmita ini asli penulis dari Indonesia. Romli Atmasasmita ini menyampaikan bahwa kriminologi itu mengambil konsep dasarnya dan metodologinya dari ilmu tingkah laku manusia. Ya. Juga ada biologi dan juga nilai-nilai historis serta sosiologis dari hukum pidana itu sendiri. Jadi itulah penekanan dari apa yang disampaikan oleh Romli Atmasasmita. Dari definisi kriminologi yang sudah Ibu sampaikan, terutama juga apa yang sudah Ibu sampaikan pada pertemuan pertama kemarin dan pemaparan tadi, maka ruang lingkup kajian dari kriminologi itu meliputi making laws, yang kedua ada breaking of laws, dan juga yang ketiga reacting forward the briefing of laws. Ini ada kesalahan tulis ya mahasiswa, nanti Ibu betulkan dan Ibu akan berupaya ini nanti slide akan Ibu kirimkan di grup kalian masing-masing supaya kalian lebih bisa memahami, dan nanti akan Ibu upayakan untuk ada diktat mata kuliah kriminologi ini. Nah, apa yang dimaksud dengan atau apa yang termasuk dalam making of law tersebut ya. Di sini disampaikan bahwa making of law atau proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana itu meliputi antara lain adalah definisi kejahatan itu sendiri. Ya, definisi kejahatan tentu kalau kita bicara tentang kejahatan antara orang yang satu dengan yang lainnya akan memberikan definisi yang berbeda-beda. Hanya intinya tentu kalau yang terkait dengan kejahatan itu adalah ya perilaku yang kalau secara kriminologis, secara sosiologis yang antisosial atau menyimpang dari sosial ya. Perilaku-perilaku menyimpang itu disebut dengan kejahatan. Kalau secara normatif bahwa kriminologi itu adalah perbuatan yang melawan hukum ya. Jadi hukum pidana menyebutkannya sebagai suatu perbuatan yang terlarang. Itulah ya definisi dari kejahatan. Sedangkan yang kedua, proses dari making laws itu bisa meliputi unsur-unsur dari kejahatan itu sendiri. Ya, tentu kalau unsur-unsur kejahatan itu adalah antara lain bisa Ibu contohkan perbuatan yang melawan hukum. Ya, itu tadi kejahatan. Unsurnya ada melanggar hukum. Jadi seperti itu. Kemudian relativitas pengertian dari kejahatan itu sendiri. Seperti yang Ibu sampaikan bahwasanya kalau relativitas berarti ya mengandung makna berbeda ya, relatif, tergantung pemberian definisi, siapa yang memberikan definisi. Intinya ya sama saja, kejahatan itu adalah merupakan perbuatan yang terlarang di dalam hukum pidana. Kemudian yang keempat, seperti tadi sudah Ibu sampaikan, di situ ada statistik tentang kejahatan. Statistik tentang kejahatan ini sangat-sangat penting karena untuk mengetahui, karena tadi juga sudah disampaikan bahwa kriminologi itu membahas mengenai pencegahan kejahatan. Nah, kalau pencegahan kejahatan itu harus dilihat berapa jumlah kejahatan yang telah terjadi, minimal kalau nanti dilakukan survei itu 3 tahun, dalam kurun waktu 3 tahun. Jadi untuk bisa membaca statistik atau jumlah kejahatan itu harus ada perbandingannya. Nah, membandingkan mungkin tidak saja hanya dalam
bulan demi bulan, tetapi juga bisa tahun dibandingkan dengan tahun. Jadi misalnya kalau sekarang ini tahun 2021, berarti bisa perbandingannya, kita bisa melihat signifikansinya ya. Signifikansinya, datanya bisa terbaca itu minimal itu 3 tahun ya. 2019, 2020 dan 2021. Misalnya saja data tentang terkaitan dengan tindak pidana KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Nah, ini memang secara data antara secara real dengan data yang dilaporkan, mungkin saja ini banyak ketidaksamaan. Jadi kalau masalah statistik ini memang susah sekali ya dilihat apakah ini benar atau tidak, tetapi memang secara resminya statistik itu adalah yang tercantum di instansi yang resmi. Tuh. Selanjutnya mahasiswa ada breaking of laws. Apa itu breaking of law? Breaking of laws itu adalah teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan. Ya, teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan. Nanti di dalam buku yang Ibu siapkan ada beberapa teori ya. Teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan. Mau dilihat dari sisi apa? Ikatannya kah ikatan sosial yang disebut dengan dari teori Travis Hirschi, ataukah dilihat dari teori labeling, penamaan ya, atau dilihat dari budaya, subculture. Jadi seperti itu mahasiswa. Ada banyak teori-teori yang membahas mengenai kejahatan, latar belakang terjadinya kejahatan. Selain teori-teori juga adalah aliran-aliran atau mazhab-mazhab dalam kriminologi. Dan yang ketiga ada berbagai perspektif kriminologi itu sendiri. Selanjutnya, ruang lingkup dalam kriminologi itu juga membahas mengenai reacting toward the breaking of law. Apa itu? Reacting toward the breaking of law adalah reaksi terhadap pelanggaran hukum. Ya, di mana di situ yang pertama bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukumnya, jadi yang berupa tindakan atau represif, tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum yang berupa upaya pencegahan kejahatannya. Ini beberapa antara lain ruang lingkup di dalam kriminologi. Nah, perlakuan terhadap pelanggar hukum ini jika dilihat teorinya itu ada beberapa teori-teori tentang penghukuman. Falsafah, mengapa seseorang itu dipidana, mengapa seseorang itu dihukum. Ini bisa kalian lihat lagi, tengok lagi buku-bukunya tentang pidana ya. Ajaran pemidanaan, mengapa dipidana. Jadi dilihat dari dasarnya perbuatan yang telah dilakukannya itukah ya hanya sebatas perbuatannya itu. Jadi teorinya disebut dengan teori absolut ya, teori mutlak, karena dia telah melakukan kejahatan maka ya konsekuensinya harus dipidana. Ataukah teori yang menyebutkan kita melihat ke depan, jadi bukan hanya ke belakang. Kalau melihat ke belakang itu artinya hanya semata-mata pada perbuatan kejahatan yang telah dia lakukan saja. Tetapi dasar pemidanaan itu bukan hanya tergantung ke belakangnya saja, tetapi kita juga harus melihat ke depan. Ya, bahwasanya seorang pelaku tindak pidana itu sendiri sebenarnya lah dia juga merupakan korban dari tindak pidana. Kenapa? Karena dalam situasi yang
apapun, bagaimanapun nantinya kalau dia masuk di dalam proses, ya, di dalam sistem peradilan pidana dan kemudian terbukti, ya, terbukti dia telah melakukan pidana dan kemudian dijatuhi sanksi, ya, vonis hakim misalnya dipidana 2-3 tahun dan selanjutnya tentu ini akan memberikan traumatik tersendiri. Tentu ini akan memberikan kerugian juga, baik oleh pemerintah yang telah berupaya, ya, untuk melakukan pembinaan, memberikan sarana dan prasarana, juga kerugian bagi keluarga dari pelaku tindak pidana itu sendiri, dan juga yang otomatis adalah keluarga dan korban. Jadi seperti itu. Ini juga layak untuk dipertimbangkan sehingga sistemnya dari teori penghukuman ini bukan hanya melihat faktor ke belakang perbuatan yang telah dilakukan, tetapi juga melihat masa depan dari pelaku itu sendiri, terutama apabila pelaku dari tindak pidana itu adalah masih di bawah umur. Kemudian yang kedua juga termasuk di dalamnya adalah upaya penanggulangan atau pencegahan kejahatan, baik yang berupa tindakan preemptif, preventif, represif, dan juga rehabilitasi. Ini makanya ada pemerintah melakukan ini seperti rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana, contohnya saja untuk tindak pidana narkoba. Jadi seperti itu, karena memang di sini disebutkan perbuatan terhadap pelanggar hukum itu meliputi apa saja. Selanjutnya mahasiswa yang menjadi bahasan di dalam kriminologi juga antara lain karena tadi pada awal perkuliahan Ibu sampaikan bahwa kriminologi ini bukanlah ilmu yang berdiri sendiri, tetapi di belakang dari kriminologi ini banyak ilmu, antara lain juga adalah hukum pidana. Oleh karena itu layak untuk diketahui bagaimanakah kira-kira hubungan kriminologi dengan hukum pidana itu sendiri. Yang pertama disampaikan bahwa hasil penyelidikan dari kriminologi dapat membantu pemerintah dalam menangani masalah kejahatan, terutama melalui studi di bidang etiologi kriminal dan penologi. Yang kedua juga bahwasanya penelitian-penelitian dari kriminologi ini dapat membantu pembuatan undang-undang pidana atau yang disebut dengan kriminalisasi, yang nantinya sebelum Ibu mengakhiri perkuliahan ini akan Ibu sampaikan apa itu dari kriminalisasi, dan juga termasuk di dalamnya adalah pencabutan undang-undang atau dekriminalisasi, dan menentukan sanksi pidana yang tepat terhadap suatu perbuatan pidana atau penologi. Nah, tadi sudah Ibu sampaikan panjang lebar mengenai ruang lingkup dari kriminologi. Pada sesi ini Ibu juga sampaikan apa sih yang termasuk dari kajian kriminologi. Kajian kriminologi ini nanti kalau mahasiswa membahas, ya, tugas akhir, kalau kalian menyebutkan, jadi misalnya judulnya kajian kriminologis tentang kekerasan dalam rumah tangga, ya, atau kajian kriminologis tentang korupsi, gitu. Korupsi di lingkungan pejabat atau korupsi di lingkungan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan yang lain sebagainya. Maka permasalahan yang dikaji itu adalah yang pertama orang yang melakukan kejahatan, ya, orang yang melakukan kejahatan. Kemudian juga penyebab, ya, penyebab dari orang tersebut melakukan kejahatan. Dan termasuk, ya, karena apa? Penyebab ini memang dari awal sudah Ibu sampaikan bahwa kriminologi ini karena berasal dari kata crimes dan logos,
Artinya ilmu pengetahuan yang membahas tentang seluk-beluk kejahatan, maka tentu ini relevan sekali bahwa di dalam kajian kriminologis itu juga membahas penyebab orang melakukan kejahatan. Kemudian juga termasuk di dalam kajian kriminologis ini adalah bagaimana upaya mencegah terjadinya kejahatan itu sendiri, ya. Bagaimana upaya yang dilakukan baik pada saat kejahatan itu sudah terjadi maupun sebelum kejahatan itu terjadi. Nah, upaya dalam bentuk sebelum kejahatan itu terjadi biasanya bisa seperti melalui sosialisasi yang kemarin mungkin kalau kalian sudah pernah melakukan KKN ya di masyarakat untuk Fakultas Hukum, biasanya ini yang dilakukan adalah sosialisasi. Sosialisasi apa ya? Sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan. Tentu hal itu dimaksudkan ya, dengan sosialisasi itu dimaksudkan masyarakat mengetahui ya. Masyarakat awalnya adalah masyarakat tahu dulu bahwa ini loh ada undang-undang yang mengaturnya. Kemudian ya langkah selanjutnya adalah setelah masyarakat tahu, kemudian juga ya apakah masyarakat itu kemudian mengindahkan aturan yang telah dibuat pemerintah. Contoh saja misalnya seperti pada saat ini di era pandemi Covid, bahwa untuk mencegah terjadinya Covid, meluasnya dan sebagainya, masyarakat dihimbau untuk melakukan menggunakan masker, menjaga jarak, jadi kemudian menghindari kerumunan. Nah, jadi seperti itu. Itu adalah upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan. Nah, kemudian juga termasuk di dalamnya adalah cara menyembuhkan orang yang telah melakukan kejahatan. Nah, ini merupakan kajian kriminologi. Inilah ya unggulnya kriminologi ya. Jadi kriminologi itu bukan hanya semata-mata bicara tentang kejahatan, tetapi juga di dalamnya di sana termasuk karena sudah tahu orang itu melakukan kejahatan, kemudian apa alasan dia melakukan kejahatan, apa latar belakangnya, bagaimana dia melakukan kejahatan. Langkah yang selanjutnya adalah ya, jadi tidak hanya berhenti sampai di sana, tetapi juga dilakukan upaya bagaimana si pelaku kejahatan ya, petindak kejahatan ini tadi bisa disembuhkan. Tentu ini tergantung dari banyak faktor, tetapi ini yang harus dilakukan baik bukan hanya oleh pemerintah, tetapi juga utamanya kita masyarakat, utamanya kalian ya sebagai orang yang ibu pandang melek hukum ya. Kalau mahasiswa Fakultas Hukum ya, harapan ibu nantinya ke depan kalian bisa sebagai contoh ya untuk minimal tidak melakukan pelanggaran ya. Jadi seperti itu ya, jadi harus diupayakan menyembuhkan. Nah, kalau kita sudah tahu, sudah mengidentifikasi ya, kejahatan, jenis kejahatannya apa, siapa yang melakukan kejahatan, mengapa dia melakukan kejahatan, kemudian langkah yang selanjutnya ada bagaimana mencegah terjadinya kejahatan, kemudian langkah yang selanjutnya adalah menyembuhkan pelaku. Tentu ini ada banyak faktor, ada banyak strategi dan cara untuk menyembuhkan pelaku kejahatan itu. Dan ini antara yang satu dengan yang lainnya tentu tidak akan sama, melihat dari kondisi pelaku itu sendiri, seberapa parah dia ya sudah terlibat dalam tindak pidananya itu. Contoh saja misalnya pelaku narkoba, tindak pidana narkoba ini tidak bisa dengan sendirinya dia sembuh. Ini
memerlukan upaya, memerlukan rehabilitasi ya. Jadi tidak harus dalam bentuk pidana ya, tidak harus dalam bentuk penjara, apalagi pada saat ini mahasiswa, bahwasanya ya hukuman itu tidak harus penjara, karena penjara ini menyengsarakan ya, menyengsarakan semuanya. Jadi seperti itu semuanya, bukan hanya pelaku, korban, masyarakat dan pihak-pihak yang terkait yang ada di dalamnya. Sebetulnya dengan vonis penjara itu adalah sungguh sangat menyengsarakan. Dan ini kalau dikaitkan dengan falsafah negara kita Pancasila, ya falsafah negara kita Pancasila yang mengakui harkat dan martabat setiap warga negara, uh, pidana ini kurang ya, kurang mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Jadi harus dicari alternatif yang lain. Yang itu ya sebetulnya tujuan pemidanaan itu adalah untuk membuat orang jera. Tetapi di dalam beberapa survei ya, di dalam beberapa survei bahwa pidana itu bukan hanya membuat orang jera, tetapi justru bisa menambah pinternya si pelaku tindak pidana. Jadi dia bisa menyelami tindak pidana yang lainnya, bahkan menghindari pidana, menghindari tuntutan dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Nah, selanjutnya ini masih terkait dengan kriminologi. Kalau kita bicara dengan kriminologi, karena di awal-awal tadi sudah Ibu sampaikan bahwa kriminologi itu terkait sekali dengan hukum pidana, maka Ibu juga ingin menyampaikan persamaan dan perbedaan dari hukum pidana dengan kriminologi itu sendiri. Ya, persamaannya tentu saja ya, bahwa baik kriminologi maupun hukum pidana itu sama-sama mempelajari tentang kejahatan dan bagaimana upaya mencegah terjadinya kejahatan itu sendiri. Ya, itu persamaannya. Sedangkan perbedaannya, kriminologi itu ingin mengetahui apa latar belakang seseorang melakukan kejahatan. Ya. Sedangkan hukum pidana itu ingin mengetahui apakah seseorang telah melakukan kejahatan. Jadi logikanya seperti ini mahasiswa. Kalau di dalam kriminologi itu pertanyaan yang muncul ya, pertanyaan yang muncul adalah kriminologi itu ingin mengetahui apa latar belakang seseorang melakukan kejahatan. Jadi kemudian juga hukum pidana itu ingin mengetahui apakah seseorang telah melakukan kejahatan. Dan selanjutnya yang kedua ya, ini perbedaannya. Hukum pidana itu menetapkan terlebih dahulu seseorang sebagai penjahat. Jadi sudah ditetapkan oleh hukum pidana. Baru kemudian langkah berikutnya, giliran kriminologi ini meneliti mengapa seseorang itu melakukan kejahatan. Ya. Dan kriminologi itu memberikan bahan dalam perumusan perundang-undangan pidana, sedangkan dalam hukum pidana, pengertian kejahatan itu telah dirumuskan di dalam KUHP dan KUHAP. Jadi misalnya seperti ini, pembunuhan. Nah, pembunuhan itu sudah dirumuskan di dalam hukum pidana. Definisinya, pengertiannya, kemudian juga unsur-unsur apa yang ada di dalam kata pembunuhan. Jadi seperti itu. Misalnya hilangnya nyawa orang lain. Seperti juga misalnya pencurian, apa unsur yang ada di dalam pencurian. Jadi itu sudah disebutkan di dalam hukum pidana. Nah, selanjutnya juga harus diketahui apa sih tujuan di dalam mempelajari kriminologi. Tujuan mempelajari kriminologi itu adalah untuk mengetahui mengapa seseorang melakukan kejahatan atau tindakan yang melanggar hukum pidana. Karena pada awal-awal sudah Ibu sampaikan, kriminologi itu adalah ilmu yang terkait dengan seluk-beluk tentang kejahatan, ya. Baik itu latar belakangnya, ya, caranya, ya. Jadi surveinya langsung empiris.
ya kepada pelaku kejahatan. Kemudian maka dari itu tujuannya dapatlah dirumuskan bahwa untuk mengetahui kenapa seseorang itu melakukan kejahatan. Kenapa seseorang itu mencuri? Kenapa seseorang itu membunuh? Apa alasan dia mencuri? Apa alasan dia membunuh? Jadi inilah ya tujuan mempelajari kriminologi. Nah, selain tujuan mempelajari kriminologi, nanti kalau kita belajar kriminologi, kita juga akan mendapatkan manfaatnya. Apa manfaat kita mempelajari kriminologi? Yang pertama adalah hasil penelitian dari kriminologi ini dapat membantu pemerintah dan penegak hukum untuk mengungkapkan kejahatan. Jadi seperti kasus-kasus yang banyak terjadi ya pada kemarin ya, ada banyak kasus, baik itu kasus pembunuhan, kasus korupsi ya, atau kasus LGBT. Ya, jadi seperti itu, maka survei dari kriminologi ini membantu pemerintah dan penegak hukum untuk mengungkapkan kasus tersebut. Ya. Siapa pelakunya, bagaimana dia melakukan, kenapa dia melakukan, ya balik lagi dari materi yang pertama tadi. Kemudian juga kriminologi ini, kita mempelajari kriminologi, manfaatnya adalah membantu melakukan kriminalisasi dalam produk peraturan perundang-undangan pidana. Dan yang ketiga, manfaat lain dari kriminologi adalah hasil penelitian dari kriminologi kritis dapat memperbaiki kinerja aparatur hukum serta melakukan perbaikan bagi undang-undang hukum pidana. Bisa Ibu contohkan, jadi bahwa dengan kriminologi kan diketahui ya kejahatan yang terjadi, sebab-sebab terjadinya kejahatan, kenapa dia melakukan kejahatan, bahkan juga sanksi apa yang tepat untuk bisa diberikan kepada pelaku tindak pidana itu. Karena sanksi ini tentu antara satu dan yang lain pelaku itu tidaklah sama, tergantung dari jenis tindak pidana yang dilakukan. Oleh karena itu termasuk di dalamnya di sini juga menyangkut ya, manfaat dari kriminologi ini adalah untuk memperbaiki kinerja aparatur hukum. Ya. Artinya bisa memberikan kira-kira ya sanksi yang pas itu apa ya. Apa yang merupakan pidana? Apa yang bukan merupakan pidana? Jadi seperti itu. Nah, ini seperti janji Ibu tadi, Ibu akan memberikan definisi, pengertian, pemaknaan mengenai apa itu kriminalisasi. Kriminalisasi adalah proses di mana suatu perbuatan yang mulanya perbuatan yang mulanya itu tidak dianggap sebagai kejahatan, kemudian ya sesuai dengan perkembangan zaman ya dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang melarang perbuatan tersebut, maka perbuatan itu kemudian menjadi perbuatan jahat. Contoh yang bisa Ibu sampaikan adalah di Indonesia sendiri ya beberapa waktu yang lalu, misalnya seperti minum-minuman keras, perjudian, ya, perbudakan, penganiayaan dalam rumah tangga, ini bukan atau belum merupakan tindak pidana. Ya, jadi di sana belum ada undang-undang yang mengatur. Mungkin kalian tidak tahu. Dulu sekali, Ibu masih waktu itu zaman SMP kalau tidak salah, ada judi bahkan yang dilegalkan mahasiswa. Disebut apa? SDSB, sumbangan dana sosial berhadiah. Jadi seperti dikelola oleh pemerintah ya, menteri sendiri, Ibu Menteri sendiri yang mengelola waktu itu. Jadi sebutannya adalah SDSB. Dilegalkan mahasiswa. Tetapi dalam perkembangannya karena ini dirasa lebih banyak merugikan daripada keuntungannya, akhirnya tindakan itu dilarang ya. Meskipun
meskipun ini merupakan bahasa yang digunakan adalah sumbangan dana sosial, ya, menggunakan kata-kata sosial berhadiah, tetapi ini ternyata implikasinya itu justru membuat masyarakat Indonesia itu semakin terlena, ya, terlena, terimbing-imbing oleh sesuatu impian-impian, ya, yang sebenarnya lah itu justru lebih banyak menjerumuskan, ya. Jadi ini bukanlah hal yang baik, ya, pendidikan yang bagus, jadi seperti itu. Akhirnya menjadikan dilarang itu. Kemudian juga penganiayaan dalam rumah tangga. Jadi sebelum tahun 2004 penganiayaan dalam rumah tangga ini tidak terklasifikasi sebagai suatu perbuatan pidana, ya. Jadi di situ uh, bisa mungkin dalam bentuk penganiayaan biasa atau kalau menyebabkan hilangnya nyawa, ya, ke pembunuhan. Tetapi kemudian dirasa karena ini perbuatannya semakin meningkat lagi, ya, hubungannya dengan ilmu statistik, ya, hubungannya dengan ilmu statistik. Ternyata ada beberapa survei yang menunjukkan bahwa di dalam rumah tangga itu banyak terjadi kekerasan. Oleh karena itu dibuatlah undang-undang yang apabila itu suami, ya, melakukan kekerasan terhadap istri itu sudah merupakan tindak pidana. Inilah yang disebut dengan kriminalisasi. Selanjutnya ada dekriminalisasi, yaitu merupakan proses dalam suatu perbuatan yang merupakan kejahatan karena dilarang dalam undang-undang. Kemudian pasal yang menyangkut hal itu atau perbuatan itu dicabut dari perundang-undangan. Dan dengan demikian perbuatan itu bukan lagi kejahatan. Jadi tidak merupakan kejahatan, tidak merupakan tindak pidana. Contohnya saja bisa disebutkan di dalam pasal 2831 KUHP, di mana di sana disebutkan dalam rangka program keluarga berencana, ya, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan, ya, jika memperlihatkan tulisan atau gambar atau benda maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kandungan. Jadi pasal ini tidak bisa diterapkan kepada mereka-mereka yang bertugas, yang diberi tugas oleh pemerintah dalam program keluarga berencana. Jadi kalau pasal ini tidak dicabut, maka petugas-petugas itu tentu akan kena sanksi, ya, jadi akan kena pidana karena ada dalam pasal 283 ayat 1. Nah, selanjutnya ada depenalisasi. Depenalisasi ini adalah sanksi negatif yang berupa pidana dihilangkan dari suatu perilaku yang diancam pidana. Jadi hanya kualifikasi pidananya yang dihilangkan. Sedangkan sifat melanggar atau melawan hukumnya masih tetap dipertahankan pada sistem pidana, pada sistem yang lain seperti sistem hukum perdata, hukum administrasi negara, dan yang lain sebagainya. Jadi misalnya seperti ini mahasiswa, contohnya ini, kalau kalian sudah, Ibu nggak tahu, mungkin di semester ini kalian belum mengambil hukum administrasi negara atau kejahatan korporasi, atau mungkin kalian yang ngambil SKS lebih, ya, sudah ngambil materi hukum kejahatan korporasi. Jadi misalnya seperti ini, ada suatu korporasi melakukan pidana, ya, melakukan pidana terbukti, tetapi ini tidak, ya, korporasi tersebut mungkin sanksi pidananya mungkin tidak dalam bentuk pidana, tapi juga dalam bentuk administrasi. Ini administrasi negara, izinnya itu bisa dicabut baik untuk sementara maupun selamanya, ya, atau bahkan sanksi dalam bentuk hukum perdata, misalnya memberikan ganti rugi. Jadi seperti itu. Inilah yang disebut dengan depenalisasi. Demikian mahasiswa,
perkuliahan yang Ibu sampaikan kali ini. Kemudian sebagai pemantapan kalian ya, sedikit saja refreshing, maka Ibu ingin memberikan penugasan kepada kalian agar kalian mencari artikel yang terkait dengan kejahatan. Jadi hanya sebatas mencari saja mahasiswa. Karena harapan ibu meskipun kita ini perkuliahannya adalah daring, kalian tetap bisa menguasai materi, ya, tetap bisa menguasai materi, belajar, jadi tidak melemahkan semangat belajar kalian. Oleh karena itu, Ibu berharap kalian taraf pertama saja ini dulu. Kalian supaya memahami apa sih kriminologi itu, ya. Maka Ibu memberikan tugas kepada kalian, cari artikel atau kasus yang terkait dengan kriminologi yang kalau bisa diupayakan itu yang terjadi di wilayah kalian. Atau kalau nggak ada ya terpaksa boleh di tempat lain. Jadi seperti itu mahasiswa. Artikel ini bisa dikumpulkan ya 1 minggu setelah materi ini kalian terima. Jadi seperti itu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti apabila ada pertanyaan, kekurang mengertian dan yang lain sebagainya, kalian bisa menghubungi Ibu, kalian bisa japri Ibu ya di nomor yang sudah kalian simpan. Oke? Kurang lebihnya Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.